Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam damai, salam sejahtera buat bosku semua. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa simak videonya sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham bos. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe silahkan untuk like dan subscribe-nya bos, dan bunyikan tanda loncengnya juga bosku. Oke bosku, ini ada minti atau doe entok rambut saya buat bosku. Kemungkinan ada yang kemarin ada yang tanya. Silakan hubungi saja untuk WA yang di bawah ini jika mau pesan minti entok rambut saya bosku. Dan kali ini kita akan membahas mengenai masalah pembrodingan pada minti atau doe entok supaya tidak banyak terjadi kematian. Dan biasanya kematian pada doe entok dalam masa pembrodingan itu menurut saya dikarenakan kedinginan bosku. Maka dari itu kalau kita pisahkan doe entok dari sang indukan, lalu kita pindahkan di kandang broding, kita harus sediakan lampu penghangat, lampu pijar seperti ini bos. Lampu yang menghasilkan panas, supaya doe entok kita tidak kedinginan bosku. Dan untuk ukuran lampu pijar ini, itu cari yang panasnya lumayan panas, supaya cukup untuk menghangatkan doe entok kita bos. Dan ukuran lampu pijar itu juga bervariasi bosku, karena beda merek juga beda kualitas kepanasannya. Dan lampu pijar yang saya pakai ini ukuran 5 watt. Akan tetapi walaupun cuma 5 watt, panasnya itu luar biasa sekali bos. Panasnya itu bisa melebihi lampu saya yang dulu yang ukurannya itu 25 watt bos. Tapi sayangnya saya lupa merek lampu yang 5 watt yang saya pakai sekarang ini bosku. Intinya dulu itu saya tanya ke toko lampu, saya tanya ukuran 25 watt untuk broding anak ayam. Saya tanya seperti itu sama penjualnya, dan penjualnya bilang nggak ada bos. Terus disarankan pakai yang 5 watt saja. Lah terus saya cek panasnya bosku. Nah setelah dinyalakan 2 menit, saya cek panasnya dengan memegangnya bos. Itu panasnya luar biasa walaupun cuma 5 watt. Jadi intinya gini bos, kalau bosku mau cari lampu untuk broding doe entok, itu cek dulu lampunya dengan cara menyalakan 2 menit lalu pegang. Kalau panasnya terasa panas sekali saat kita pegang, berarti lampu tersebut sudah cukup untuk menghangatkan doe entok kita bos. Meskipun ukuran wattnya itu cuma 5 watt. Jadi ukuran watt pada lampu itu tidak bisa jadi patokan. Karena ya tadi beda merek pasti juga beda kualitas bosku. Maka dari itu kalau beli lampu pijar, cek dulu kepanasannya seperti tadi bos. Kalau ukuran 5 watt kalian cek panasnya masih kurang, berarti Anda harus cek yang di atas 5 watt. Itu bisa 15 watt atau 25 watt bos. Yang penting dicek dulu, jangan berpatokan pada ukuran wattnya bosku. Dan itulah cara memilih lampu untuk broding doe entok kita bos. Lalu sekarang cara untuk mengetahui kehangatan yang dibutuhkan doe entok kita itu sudah cukup atau belum. Sebenarnya kehangatan yang dibutuhkan untuk broding doe entok itu antara 30 sampai 34 Celcius. Kalau Anda punya termometer, alat ukur suhu, Anda bisa gunakan alat itu untuk mengetahui suhunya bos. Tapi kalau tidak ada alat ukur suhu, kalian bisa mengeceknya dengan cara melihat posisi doe entok saat tidur bosku. Kalau doe entok kita tidurnya itu masih bertumpuk-tumpuk atau masih mengumpal, berarti kehangatannya masih kurang. Tapi kalau tidurnya sudah tidak bertumpuk-tumpuk, berarti kehangatannya itu sudah cukup bos. Jadi seperti itu cara mengetahui sudah cukup atau enggaknya kehangatan yang dibutuhkan doe kita bosku. Karena masalah kehangatan ini sangatlah berperan penting sekali dalam masa pembrodingan bos. Sangat berperan penting sekali dalam masa pembrodingan. Jadi harus benar-benar diperhatikan bosku. Dan untuk penyalaan lampu selama 2 hari nyala terus bos. Kalau doe entok sudah usia 3 hari, nyalakan di malam hari saja nggak masalah. Biar biaya listrik kita itu nggak terlalu banyak bosku. Akan tetapi lihat kondisinya juga. Kalau kondisi di siang hari sedang terasa dingin, lampu harus tetap dinyalakan di siang hari. Jadi harus bisa lihat kondisi bos.
Dan untuk lepas lampu di atas usia 3 minggu sudah bisa lepas dari lampu penghangat, bos. Biasanya kalau saya seperti itu, di atas 3 minggu sudah saya lepas lampu penghangat. Sekarang yang kedua adalah masalah pakan. Kalau DOE Entok kita ingin terjaga kesehatannya dan pertumbuhannya tetap bagus, jadi kita harus bisa berikan pakan full for pakan pabrikan itu, bos, yang proteinnya 21 sampai 23%. Untuk protein bisa dilihat di karung pakan for tersebut, bosku. Biasanya ada sampel nutrisinya, bos. Dan berikan pakan for murni itu 24 jam pakan selalu ada sampai usia 2 minggu. Jadi sampai usia 2 minggu pakan for murni itu selalu tersedia, bos. Usahakan selalu tersedia. Setelah usia 2 minggu baru kita berikan pakan for murni 3 kali dalam sehari. Karena di atas 2 minggu kebutuhan pakannya sudah mulai meningkat lebih banyak, bosku. Dan setelah di atas 3 minggu, di atas usia 3 minggu baru mulai pakan campuran bekatul halus dan for dengan perbandingan 1:1. Nah, setelah usia 1 bulan ke atas baru diberikan pakan campuran for dan bekatul 1:3. For 1, bekatul 3, bos. Bekatul halus, bos. Jadi setelah usia 1 bulan sudah mulai penekanan. Dan untuk minumnya biasanya saya cukup berikan gula merah dan E4 dalam masa pembroodingan itu, bosku. Dan itu juga biasanya saya berikan 3 hari sekali. Dan untuk alas box brooding ini kita wajib menggunakan kawat ram. Ini bertujuan supaya kotorannya jatuh ke bawah, bos. Karena kalau kotorannya tidak jatuh ke bawah, kotorannya akan menumpuk dalam tempat tidurnya dan itu bisa menjadi penyebab penyakit. Jadi untuk alas kita wajib menggunakan kawat ram seperti ini, bosku. Dan usahakan juga untuk penaruhan kandang box brooding ini ditaruh dalam ruangan, bos. Jangan ditaruh di luar ruangan. Karena kalau ditaruh di luar ruangan itu khawatirnya kena angin malam yang langsung menembus tumbuh minti kita, bos. Langsung menerpa tubuh minti-minti kita. Dan itu juga bisa menyebabkan minti atau DOE kita itu gampang sakit, bosku. Jadi kalau box broodingnya di luar ruangan itu usahakan agak tertutup rapat, bosku, supaya tidak banyak angin malam yang menembus dalam box brooding, bos. Tapi saya tetap menyarankan untuk ditaruh di dalam ruangan saja. Dan untuk masalah harus kena sinar matahari atau enggaknya, kalau menurut pengalaman pribadi saya, tanpa kena sinar matahari pun itu sebenarnya enggak masalah, bos. Tapi kalau kalian mungkin ingin menjemurnya di pagi hari juga tambah bagus lagi. Tapi hal itu tentu agak ribet, bos. Kalau enggak mau ribet ya enggak usah juga, enggak masalah. Yang penting kehangatan dalam box brooding itu sudah cukup. Jadi seperti itulah perawatan DOE Entok. Kalau kita bisa terapkan yang sudah saya jelaskan tadi, insya Allah DOE Entok kita terjaga kesehatannya dan tidak banyak yang mati, bosku. Tapi semua itu tentu kembali ke rezeki kita juga. Karena yang menentukan rezeki dan semua yang menentukan hidup dan mati hanyalah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bos. Oke, bosku, jadi ini dulu video hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat bosku semua. Jangan lupa untuk dibagikan video ini ke sosial media Anda. Dan terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مصطفانا المكرم يا رسول الله
في